juga kami memberikan beberapa pengumuman alhamdulillah pada hari ini untuk sedekah Jumat Berkah terkumpul sekitar 250 paket. Kami aturkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah memberikan sedekahnya untuk dibagikan pada hari Jumat Berkah ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin jamaah bingung kenapa hari ini salat Jumatnya relatif lebih sepi. Ya, seperti kita tahu bahwa hari ini adalah awal WFH, work from home, untuk instansi pemerintah maupun instansi swasta. Jadi kami harap semua yang masih ada di belakang untuk bisa maju ke depan supaya softnya bisa lebih rapat. Mari silakan, karena kesempurnaan ibadah kita adalah ketika softnya rapi, tidak pecah-pecah. Terima kasih sebelumnya. Baik, selanjutnya kami juga ingin mengumumkan bahwa mulai Jumat ini insya Allah pintu di sebelah sungai di bagian utara sudah mulai dibuka. Jadi untuk pejalan kaki yang lewat sungai sudah bisa masuk setiap hari dibuka untuk memudahkan akses. Baik jamaah sekalian, di akhir mari kita sama-sama mendoakan jamaah kita dan semua orang yang sudah bersedekah di Masjid Agung ini, supaya mereka yang punya masalah, supaya mereka yang saat ini sedang diuji, segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang saat ini sedang diuji dengan sakit, mereka yang saat ini diuji dengan buta, mereka yang saat ini diuji dengan urusan rumah tangga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat ujiannya. Ala hadiya wa ibunya sholihah na'um al-Fatihah. Sekali lagi kami menghimbau untuk seluruh jamaah pada saat nanti azan dikumandangkan supaya semuanya bisa maju ke depan, supaya ibadah kita menjadi sempurna dengan merapikan sosok kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا
حي على حي على حي على الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libas as-salih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man khaba. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sekalian, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjadi disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beraneka ragam kepada kita sekalian, terutama umat iman Islam serta sehat, sehingga dengan iman itulah kita dapat mentasawufkan segala yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring salam serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, seiring bulan suci Ramadan telah terlewat, kita tidak boleh dengan serta-merta melupakan seolah tidak ada kebaikan yang membekas dalam hidup kita. Kita harus melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap semua proses yang telah kita lewati selama bulan Ramadan. Sebagai bulan keberkahan, penuh maghfirah dan motivasi kita untuk beribadah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas? Selanjutnya, apakah kita bisa meningkatkan atau meminimal mempertahankan semangat kita beribadah di bulan setelah Ramadan ini? Pertanyaan ini sangat penting sebagai upaya meningkatkan kekurangan pada masa lalu untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Allah sudah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan upaya introspeksi diri dalam proses terjadi kita dengan sempurna, sehingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam surat Al-Asr yang telah disampaikan dalam pembagian tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, karena takwa adalah modal utama untuk menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Tanpa dengan ketakwaan tentu manusia akan celaka. Bagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada putranya yang dia cintai, ya bunayya inna dunya mahlalun 'alim wa qad qurriqa fiha an-nasun kasibun fa'al sabina kabila taqwallah wa hasbuha al-iman wa siruha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka an tanju. Ya artinya, ya bunayya, wahai anandaku, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Sungguh banyak manusia yang tenggelam yang hidup di dunia ini. Oleh karenanya, jadikanlah takwa ini sebagai perahu
yang dapat menyelamatkan kamu jangan sampai terbelah dalam dunia. Sedangkan iman wahasroha adalah muatannya, wasiroha atawakul Allah, sedangkan layaknya adalah bertawakal kepada Allah. La'allaka an tajua, andaikan engkau jadikan perahu sebagai takwa yang dapat menyelamatkan, pasti engkau akan selamat dan kehidupan dunia ini. Kalimat la'allaka di sini bisa dua arti, ada la'allaka ditawakil, ada la'allaka ditawakil. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian Allah mengingatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Kalau kita perhatikan redaksi wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat atau wal tanzur Allahu lawal amri wal mudhari al mamruf la amr. Ini menunjukkan satu yang wajib bahwa muhasabah itu bukan sekedar sunnah, mengintrospeksi diri, memperhitungkan amal apa yang telah kita lakukan. Sedangkan secara usul fikih bahwa wajib itu manusia wala apabila kita lakukan mendapatkan pahala, sebaliknya hal yang meninggalkan mendapatkan adalah dosa. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kalimat wal tanzur di sini adalah wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang akan berbuat untuk hari esok. Di dalam redaksi beberapa tafsir tentu berbeda, namun tujuannya adalah sama, pengertian adalah sama. Wal tadabbur atau juga wal tanzur nafsu. Hadirin jamaah yang berbahagia, karenanya semua amal yang kita perbuat di dunia ini wazalika bi anna jami'a ma ta'malu fid dunya aw jazaahu fil qiyamah. Endingnya semua amal yang kita lakukan di dunia ini pasti balasannya akan kita ketahui di hari kiamat di akhirat kelak. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang telah kamu perbuat. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum wa huwa mujazikum 'alaiha. Sedikit pun tidak tersembunyi bagi Allah apa yang telah kamu lakukan, dan Allah pula akan membalas perbuatan hamba. Innallaha la yusriful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan ingkar perhatian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai bulan penuh dengan keberkahan dan motivasi kita untuk senantiasa bertanya kepada diri kita, sejauh mana amal perbuatan kita yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini, sudah semestinya kita tidak mengendurkan semangat kita dan beribadah dari kita dari sisi kualitas maupun kualitas. Terlebih termasuk bulan Syawal yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat beribadah atas karma. Hal ini pun tergantung dari mana kata Syawal dari segi bahasa. Kata Syawal yang berasal dari kata Syawal yang artinya memiliki irtibat, yakni peningkatan. Mana ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan berbagai kualitas dan kuantitas ibadah asrama. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambal rahimahullah berkata, balasan dasar kebaikan adalah kebaikan baginya, namun balasan dasar keburukan adalah keburukan setelahnya. Artinya, jika Ramadan kita baik, maka Anda diterimanya
akan mencintai Allah adalah amal yang terus menolong. Syawal adalah bulan pembuktian. Setelah sebulan penuh ditempa oleh ibadah di bulan Ramadan, seorang muslim diuji apakah semangat kebaikan ini masih terus hidup atau perlahan memudar. Di bulan Ramadan masjid-masjid dipenuhi oleh kaum muslimin yang menjaga sholat berjamaah. Lisan terbiasa basah dengan tilawat Al-Quran dan tangan begitu ringan untuk bersedekah. Namun ketika Ramadan berlalu dan memasuki bulan Syawal, disitulah terlihat siapa yang benar-benar menjaga hasil didikan di bulan Ramadan ini. Syawal seakan bertanya kepada setiap hari, apakah sholat berjamaah kita tetap terjaga seperti saat bulan Ramadan? Apakah tilawah Quran masih menjadi kebiasaan? Artinya, apakah sedekah mati saja masih mengalir sebagaimana ketika hati begitu lembut di bulan puasa? Karena sejatinya keberhasilan Ramadan tidak hanya terlihat pada kesungguhan ibadah selama sebulan, tetapi pada kesempatan atau kemampuan mempertahankan kebaikan setelah Ramadan berlalu. Itulah tanda bahwa Ramadan benar-benar meningkatkan bekas dalam hati dan kehidupan seorang hamba. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Rasulullah SAW mengajukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasya yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang tahun. Rawahu Muslim. Betapa besar rahmat Allah kepada umat Islam setelah menjalani ibadah puasa selama 9 penuh di bulan Ramadan. Allah masih membuka peluang pahala yang luar biasa melalui puasa 6 hari di bulan Syawal. Dengan menunaikan puasa 6 hari tersebut, seorang muslim akan mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun. Hal ini karena setiap amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Puasa Ramadan setara dengan 10 bulan, sementara 6 hari bulan Syawal setara dengan 2 bulan, sehingga genap seperti setahun. Ibadah tidak berhenti setelah Ramadan berlalu. Justru puasa 6 hari di bulan Syawal menjadi tanda kesinambungan pahala, bukti bahwa seorang hamba tetap menjaga semangat ibadah meskipun Ramadan telah berlalu. Ini adalah salah satu bentuk peningkatan spiritual setelah Ramadan. Masih ada 3 hari dan 8 waktu yang tersisa di bulan Syawal ini. Semoga Allah mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkannya. Amin ya Allah. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, namun apa upaya kita berada di penghujung Syawal ini? Antara lain, mari kita usahakan sepenuhnya untuk istiqomah dalam ibadah. Jangan sampai setelah Ramadan salat kita kembali lalai. Menjaga amal sunnah seperti sholat sunnah, tilawah Al-Quran, puasa Syawal dan puasa sunnah lainnya. Melanjutkan dengan orang melanjutkan kebiasaan sedekah secara rutin walaupun itu sendiri. Berkumpul dengan orang-orang soleh di lingkungan sangat mempengaruhi keimanan kita. Menyambung silaturahmi, kita baru saja merayakan Idul Fitri. Mari jadikan momen saling memaafkan sebagai awal memperbaiki kehidupan dengan sesama. Termasuk di dalamnya menjaga akhlak dan pergaulan. Menjauhi maksiat karena tanda diterimanya amal adalah semakin menjauhkannya diri kita dari perbuatan dosa. Dan segala bentuk amal nahi mungkar sesuai dengan tuntunan syariat agama kita yang Allah. Dengan demikian kita telah menjalankan Syawal sebagai momentum untuk menjaga konsistensi
12 yang berbunyi Fasdakin kama umirka wa man tabi'aka wa man tabi'aka wa la ta'budu innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersama. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin silmiah yang berbahagia, istiqomah itu adalah peningkatan amal. Al-istiqomah fi allati hiya al-amal. Istiqomah di dalam agama adalah merupakan runtutan amal yang tertinggi. Istiqomah bukan hanya semangat beribadah pada waktu-waktu tertentu, tetapi kemampuan menjaga ketaatan secara terus-menerus dalam kehidupan, tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta tidak tergoda untuk menyimpang dari jalannya. Karena itu, seorang mukmin tidak hanya memulai kebaikan, tetapi juga menjaga dan mempertahankannya. Dia berusaha tetap berada di jalan yang benar dalam setiap keadaan, hingga akhirnya menghadap Allah dalam segala keadaan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah penyampaian khutbah yang sangat singkat ini. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan memberi kekuatan untuk istiqomah hingga bertemu dengan teman berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khulaq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ittaqullah min sima'illah wa taqullah وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُم بِأَنْ بَلَغَ مِنْ نَفْسِهِ وَسَنَّ بِبَلَائِهِ وَصَبْرِهِ وَسَلَسَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ دَيْنِهِ وَأَنْزِلُوا وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى كلمة حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا النبي وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والصحابة والتابعين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم دمر على اعداء المسلمين. اللهم دمر على اعداء المسلمين. اللهم بلغ آلنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات.
جنة الشيء والمكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته واسألوه من فضل ربكم ولا